Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hamidah Suardini, NPM 084, tutor 10, kelompok B. Kini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung pasien dewasa. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Salma yang sedang berjaga pada klinik ini. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dada terutama jantung Bapak, bertujuan untuk mengetahui diagnosis yang Bapak perlukan. Nanti saya akan meminta Bapak untuk membuka baju. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Bapak. Pastikan pemeriksa berada di sebelah kanan pada pasien. Selanjutnya, posisikan pasien dalam posisi nyaman. Gunakan bantal untuk menggenjot kepala pasien agar otot sternocleidomastoideusnya relaksasi. Selanjutnya, angkat kepala tempat tidur setinggi 30 derajat dan instruksikan pasien untuk menoleh kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Tolong hadap ke kiri, Bapak. Selanjutnya, periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis dan eksternal pada setiap sisinya. Dan kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Dan kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Letakkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Kemudian letakkan penggaris panjang secara horizontal dari sisi. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Selanjutnya, sudut sternum umumnya itu berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pemeriksaan pulsasi karotis. Yang pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pastikan pasien berbaring dengan kepala tempat tidur pemeriksa di atas 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan juga jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan pada 1/3 bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasinya. Untuk pemeriksaan karotis kiri digunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Sini, Nak. Tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Tahan nafas ya, Pak. Pemeriksaan arteri brachialis, di mana lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menegah ke atas. Santai aja. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan Anda di bawah siku pasien. Lalu gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi atau berada di medial dari tendon bicep. Pemeriksaan titik impuls maksimum. Inspeksi sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksa di posisi 30 derajat. Tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supin, dan umumnya titik impuls maksimal
dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Palpasi. Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls vertikal mungkin dapat menyebabkan jari Anda terangkat, dan periksa getaran atau thrill dengan menekan pangkal telapak tangan Anda secara kuat pada dada pasien. Pada area ventrikel kiri, tentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang. Apabila Anda gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, cobalah posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Pada area vertikel kanan, posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari Anda pada sela iga ketiga, 4, dan 5, lalu instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Tarik nafas ya Pak, lalu hembuskan. Perkusi secara sesama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Selanjutnya, batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terdapat pada sela iga kedua. Bunyi jantung 1, 2, 3, 4. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Pertama, area katup aorta. Berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Selanjutnya, area katup pulmoner. Berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Lalu, ada area katup tricuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan precessus xiphoideus. Selanjutnya, ada area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Pemeriksaan bunyi jantung pertama atau S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apex cardia. Bunyi S1 memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya itu karena penutupan katup tricuspid. Normalnya kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama itu lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Selanjutnya, bunyi jantung 2 atau S2. Bunyi jantung 2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Selanjutnya, bunyi jantung 3 atau S3 merupakan bunyi mid-diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Selanjutnya, bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Dan yang selanjutnya, itu bunyi jantung 4 atau S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase
Diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apek jantung. Selanjutnya, pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan pertama waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau murmur diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Selanjutnya, murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Selanjutnya, murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis ketika dengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Selanjutnya bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Selanjutnya, lokasi intensitas maksimum. Carilah lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apek, midsternal, midclavicularis, atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta, sementara itu murmur yang lebih keras pada apeks biasanya mitral. Sebagai contoh, murmur paling baik didengar pada sela iga kedua kanan, biasanya itu dari atau dekat katup aorta. Radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana dapat terdengar. Sebagai contoh, murmur regurgitasi mitral menyebar ke aksila, didukung transmisinya oleh konduksi tulang. Selanjutnya itu ada intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Cobalah menilai derajat murmur dengan ukuran 6 poin berikut. Yang pertama itu derajat 1, yang dimana derajat 1 itu sangat samar, kemungkinan tidak terdengar pada semua posisi. Derajat kedua itu pelan, terdengar segera setelah meletakkan stetoskop. Untuk derajat ketiga itu keras dan sedang. Keras sedang. Derajat 4 itu keras. Terpalpasi trill atau getaran. Derajat 5 itu sangat keras dengan trill, dapat terdengar ketika stetoskop setengah terlepas dari dada. Selanjutnya itu yang terakhir itu derajat 6. Derajat 6 itu sangat terdengar dengan trill dan dapat terdengar ketika tidak ada stetoskop di dada. Selanjutnya itu nada. Nada hal ini tuh dikategorikan tinggi, medium, atau rendah. Selanjutnya kualitas. Hal ini dideskripsikan seperti kasar, bertiup, bergemuruh, dan juga musikal. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver spesial lainnya untuk membantu membedakan prolaps katup mitral dan kardiomiopati hipertropik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya. Sebagai contoh, murmur jantung sebelah kanan secara general meningkat saat inspirasi. Murmur jantung sebelah kiri secara general meningkat saat ekspirasi. Selanjutnya, ekstremitas. Tes untuk edema. Pertama, pemeriksa menekan jemarinya pada area dependen seperti tulang kering pasien, sekitar 2-3 detik. Jika edema pitting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, maka bekas jari akan tetap ada.